Kali ini kita akan membahas dan mengulas apa itu PMAAS, apa keunggulannya, harapan menuju swasembada pangan Indonesia. Apa kabar Sobat Tani? Senang kembali bisa menemani Anda di program Ayo Bertani, program yang memberikan informasi, edukasi, dan juga inspirasi dari dunia pertanian. Kali ini kita akan membahas dan mengulas apa itu PMAAS, bagaimana diterapkan di lapangan, apa keunggulannya, dan apa yang menjadi tantangan dari para petani hingga harapan menuju swasembada pangan Indonesia. Apa itu PMAS? Tetap bersama kami di program Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani keren. Sobat Tani, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Jaka Sumarno dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Gorontalo. Hai, apa kabar Bapak? Baik. Saya Abi dari Ayo Bertani TVRI Baik, Gorontalo. Pak Jaka, banyak orang bertanya, termasuk saya nih, apa itu PMAS gitu? Baik. Jadi PMAS itu adalah teknologi pertanian baru dengan kepanjangan dari pertanian modern, Advanced Agricultural System. Jadi ini teknologi budidaya padi yang digagas oleh Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ini jadi teknologi pertanian ini memanfaatkan teknologi modern mulai dari persiapan lahan hingga panen. Kemudian ini dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas. Dan ini potensi hasilnya sangat tinggi, 12,4 ton per hektar. Wah, itu. cukup gede Ya, gitu ya. Tapi sejak kapan PMAS ini mulai diterapkan metode atau teknologi pertaniannya di Indonesia? Jadi PMAS ini mulai diperkenalkan dan mulai dilakukan pengujian sejak tahun 2025. Jadi secara masif dilakukan pengujian di beberapa provinsi dan tahun 2026 ini diterapkan di 15 provinsi utama penghasil padi, kurang lebih 100-an hektar per provinsi, dan kemudian dilakukan pengujian di Gorontalo ini di gelar teknologi dalam rangka PENAS. Jadi ini kemudian setelah di sini berhasil di PENAS, kemudian dimasifkan jadi program nasional 1 juta hektar di tingkat nasional tahun 2026. Wah. Ya. PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System, sebuah pendekatan pertanian yang menggabungkan mekanisasi, teknologi presisi, penggunaan benih unggul, serta pola tanam yang lebih efisien untuk meningkatkan produktivitas petani. Program ini dikembangkan dan diperluas oleh Kementerian Pertanian sebagai bagian dari transformasi pertanian modern. Di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, hingga kebutuhan pangan yang terus meningkat, dunia pertanian dituntut untuk semakin modern dan efisien. Pak Jaka, tujuan dari penerapan teknologi PMAS ini ketika ini akan dimasifkan gitu, sebenarnya apa yang menjadi goals dari BRMP sendiri atau Kementerian Pertanian? Kementerian Pertanian kan tujuan utamanya kan swasembada, sebenarnya sudah tercapai kan swasembada ini juga. Kemudian ini
untuk keberlanjutan swasembada ini tentu akan terus dilakukan intensifikasi untuk peningkatan produktivitas. Kalau produktivitas nasional kan lebih 5,5 ton per hektar kan. Nah ini dengan teknologi baru ini bisa potensinya mencapai 12,4 ton per hektar. Jadi 2 kali lipat peningkatan produktivitasnya. Maka untuk menjaga keberlanjutan swasembada, Kementerian Pertanian menerapkan teknologi ini secara masif. Gitu. Kemudian dari sisi pendapatan juga akan meningkat karena dengan peningkatan produktivitas 12 ton per hektar ini kan nanti tentu keuntungannya juga akan 2 kali lipat pendapatan petani. Jadi tidak hanya meningkatkan produksi, juga kesejahteraan petani nanti berujungnya seperti itu. Terlebih dengan cost yang dikeluarkan oleh petani juga lebih menurun gitu ya. Iya. Dengan produktivitas justru yang lebih tinggi gitu ya. Biaya tanamnya dia menurun seperti itu. Baik. Sobat Tani, kita akan cari tahu lagi, akan ulas lebih dalam lagi treatment atau juga teknologi ini sendiri akan diterapkan kepada para petani seperti apa. Tetap bersama kami di program Ayo Bertani, jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Salah satu ciri utama PMAAS adalah pemanfaatan teknologi dan alat-alat pertanian modern. Dengan adanya mekanisasi, berbagai pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dapat dikerjakan lebih cepat, lebih presisi, dan lebih efisien. Penggunaan alat-alat modern dalam PMAAS menunjukkan bahwa pertanian Indonesia terus bergerak menuju sistem yang lebih maju. Namun, teknologi tidak menggantikan peran petani, tetapi menjadi mitra kerja yang membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan. Nanti setelah proses tanam tentunya ada istilahnya itu mekanisasi dari bagaimana memanfaatkan lahan pertanian sehingga bisa menjadi tujuan dari penerapan teknologi PMAAS ini bisa berhasil dan sukses gitu. Apa yang harus diketahui oleh para petani? Untuk mekanisasi ya, jadi karena PMAAS ini adalah pertanian modern ya, jadi karena mengadopsi dari Amerika, Cina, jadi menerapkan modernisasi atau mekanisasi pertanian dari persiapan lahan sampai panennya. Itu kan menggunakan mesin-mesin budidaya seperti traktor roda 4, roda 2, kemudian untuk pemeliharaannya juga bisa menggunakan drone ya. Sekarang kan sudah ada drone. Kementerian Pertanian kan membantu untuk drone ini juga sudah mulai diberikan bantuan alat untuk drone ini. Kemudian untuk panennya itu menggunakan mesin juga, combine harvester. Hampir semua dari proses tahapan untuk penerapan teknologi ini menggunakan mesin gitu. Iya, ya, Pak karena Jaka, ini kan pertanian modern ya, jadi advanced agricultural system, jadi harus modern lah, dari tradisional menuju modern. Tapi kan supaya kondisi efisien. petani kita di Gorontalo ini kan belum semua menggunakan yang namanya teknologi gitu ya. Iya. Bagaimana dukungan dari Kementerian Pertanian ataupun bahkan dari BRMP sendiri, Pak? Ya khusus Gorontalo mungkin kan di sini masih banyak tenaga kerja ya, masih tenaga kerja manusia masih banyak. Tapi tetap kita kan harus mengedukasi, dan tentu pertanian kan harus maju kan. Jadi kita tetap memperkenalkan, dan bantuan juga sudah banyak untuk mekanisasi, dan kita juga melakukan pendampingan untuk menerapkan teknologi menggunakan mekanisasi ini. Kita dampingi terus ke petani supaya dia bisa menerapkan. Tetap kita kan harus maju kan. Betul. PMAAS dirancang sebagai sistem budidaya intensif yang memanfaatkan teknologi modern, mekanisasi, pola tanam tertentu, dan pengelolaan sumber daya secara efisien agar hasil panen meningkat sekaligus mendukung swasembada pangan nasional yang berkelanjutan. Keberhasilan PMAAS
tidak hanya bergantung pada penggunaan mesin, tetapi seluruh proses budidaya dilakukan secara terencana, mulai dari persiapan lahan hingga panen. Pak Jaka, untuk teknologi PMAS ini apa bisa diterapkan di dua musim yang ada? Apakah hanya di musim transisi dari kemarau ke penghujan atau bagaimana, Pak? Sebenarnya idealnya di lahan yang ini ya, di kemarau. Kalau kalau PMAS ini kan dia tanam benih langsung ya. Dia Ya. kan sebaiknya dalam 5 hari setelah tanam itu tidak ada hujan sebenarnya, karena Oh begitu. iya, karena kan Oke. dia tanam benih langsung, dan kalau hujan ya memang potensi benih terhambur itu ada. Tapi kami juga sudah mulai memodifikasi alat supaya pas musim hujan itu tidak masalah. Jadi benih tetap tidak terhambur, itu kita modifikasi alatnya seperti yang kita tadi bawa itu. Jadi nanti pas musim penghujan dia masih bisa tetap tumbuh baik, tidak terhambur gitu benihnya. Ada lagi tuh teknologinya Ya, gitu yang bisa ya. diterapkan ketika di musim hujan Iya, atau seperti musim itu. Jadi kemarau. kita mengantisipasi itu, kita modifikasi alat, kemudian persiapannya juga, lahannya juga harus bagus, ada saluran air di pinggirnya, caren istilahnya, Ya. di pinggir-pinggir pematang lahan itu, supaya nanti pas hujan dia cepat surut pas setelah tanam itu. Sobat Tani, penerapan teknologi PMAS ini menjadi salah satu unggulan yang coba dilakukan riset dan inovasinya oleh BRMP dari Kementerian Pertanian. Harapannya juga bahwa ini bisa meningkatkan produktivitas dari para petani kita. Lalu, treatment apa lagi yang dilakukan untuk menerapkan teknologi PMAS ini di lahan pertanian? Tetap bersama kami di Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Keberhasilan PMAS tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, kesiapan sumber daya manusia, pendampingan kepada petani, serta dukungan berbagai pihak menjadi faktor penting agar inovasi ini dapat diterapkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan petani Indonesia. Pak Jaka, untuk penerapan teknologi PMAS ini sendiri ke petaninya, reaksi atau respon pertama dari petani seperti apa, Pak? Iya, karena ini teknologi baru, tentu mereka pengen tahu dulu bagaimana hasilnya. Tapi kan kita membuat percontohan kemarin di sini, kurang lebih 3 hektar, dan itu responnya sangat bagus karena dari sisi populasi tanaman, kemudian jumlah malai, kemudian dari situ potensi hasilnya kan sangat meningkat dari yang sebelumnya. Jadi responnya mereka sangat ingin Antusias mencoba, lah ya. antusias dan ingin mencoba. Lalu kesiapan SDM kita untuk mengoperasikan teknologi yang ada untuk penerapan PMAS ini seperti apa? Nah, ini kan teknologi-teknologi menggunakan mekanisasi, ini kan sudah dari Kementerian Pertanian kan sudah sering melakukan pelatihan BIMTEK untuk penerapan mesin-mesin. Jadi apalagi juga membina petani-petani milenial, petani muda untuk melakukan penerapan teknologi menggunakan modernisasi ini ya, menggunakan alat modern. Itu tentu sudah kita sering lakukan pelatihan BIMTEK, dan itu saya kira Sudah sering gitu ya? itu kan jadi sudah alat-alat yang digunakan juga sekarang kan traktor, kemudian drone dan seterusnya, itu kan sudah mulai ada bimbingan teknis, dan itu sudah banyak yang bisa melakukan pengoperasiannya seperti itu. Tentunya ini kan Pak Jaka butuh juga yang namanya pendampingan secara berkala gitu ya. Bagaimana nanti dari BRMP agar para petani kita ini ilmunya itu tetap kontinu gitu mereka dapatkan? Jadi kalau di BRMP atau khususnya di
Balai Penerapan kita ada program untuk melakukan pendampingan teknis di kelompok tani. Jadi kita rutin untuk melakukan bimbingan teknis ke petani, termasuk bahkan kita melakukan bimbingan teknis ke penyuluh. Penyuluh nanti kan membina yang lebih luas lagi ke petani. Ke tingkat bawah. Ke gitu tingkat ya. bawah. Jadi Ya. kita terus membina. Jadi ini adopsi bisa lebih luas lagi teknologi PMAS ini. Meskipun menawarkan berbagai keunggulan melalui pemanfaatan teknologi dan mekanisasi pertanian, dalam proses penerapan di lapangan memerlukan kesiapan dari berbagai aspek. Berbagai tantangan tentu menjadi bagian dari proses menuju pertanian yang lebih modern, sehingga PMAS dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Pak Jaka, tentu ini kan teknologi baru ya bagi petani kita gitu. BRMP sendiri menghadapi tantangan apa ke petani kita terkait mengedukasi atau juga memberikan pendampingan dan penyuluhan terhadap teknologi ini? Kalau teknologi yang baru ini kan ciri utamanya kan dia tanam benih langsung. Tanam benih langsung. Nah, selama ini kan petani biasanya melakukan persemaian dulu kan. Persemaian dulu kemudian baru pindah tanam. Nah, ini kan ya relatif baru yang walaupun sebenarnya tanam benih langsung ini kan sudah lama tapi belum di petani banyak yang masih belum terbiasa untuk melakukan tanam benih langsung ini, dan itu perlu pendampingan dan mereka perlu keyakinan bahwa ini lebih efisien dan lebih efisien dari segi biaya. Dan ini perlu edukasi dan pendampingan terus-menerus sih ini untuk Yang terjadi di petani kita itu kan biasanya harus ada bukti dulu Iya, gitu ya, bukti baru dulu. mereka mau ke arah situ gitu kan. Makanya juga ini penerapan sudah mulai masif kan, pendampingan juga mulai masif, percontohan juga sudah diterapkan di seluruh provinsi. Jadi harapannya ini menjadi memberikan keyakinan bagi petani untuk menerapkan teknologi ini. Betul, betul. Memang yang menjadi harapan dari masyarakat kita adalah untuk mewujudkan swasembada pangan Indonesia dengan melakukan penerapan teknologi baru, salah satunya adalah teknologi PMAS. Iya, Ya. Tetap bersama kami di Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Ya, Pak. Sobat Tani, PMAS menjadi salah satu langkah nyata menuju transformasi pertanian dengan dukungan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Pertanian diharapkan semakin efisien, produktif, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional. Baik, jadi ini alat yang sederhana untuk mendukung PMAS, Pak. Ini salah Jadi, satu iya. teknologi untuk PMAS adalah alat apa nih namanya? Alat tanam benih langsung. Oh, alat tanam benih Jadi langsung. kalau PMAS itu pertanian modern ya, jadi menggunakan traktor, roda empat dan menggunakan drone. Tapi kalau belum tersedia di lokasi petani yang ini, bisa menggunakan alat sederhana. Jadi PMA, gitu. ya, teknologi PMAS ini masih bisa diterapkan. Jadi ini kan tadi prinsip PMAS itu tanam benih langsung. Iya. Nah, ini bisa menggunakan alat sederhana seperti ini. Gitu. Berarti ini bisa dirakit sendiri ya, Pak? Iya, bisa. Ini drum seeder namanya kan. Apa namanya tadi? Drum seeder, ini Drum drum ini menggunakan pipa pralon, kurang lebih 4 inci ya, ini 4 inci. Nah, ini kan 4 meter itu bisa dibagi dua, jadi bisa jadi 2 alat ini kalau satu pipa yang itu. Iya, iya. Jadi ini sistem tanamnya ini 61, ini 6 baris kan ini. Yang lubang-lubangnya ini ya? 3, Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Jadi ini jaraknya Berapa senti nih? 25 cm. 25 senti. Kemudian jarak antar lubang ini Mm-mm. 3 cm kurang lebih. Jadi nanti alatnya benih masuk dari sini. Oh, ini bisa dicopot? Bisa dicopot. Oh, oke. Jadi masuk. Nah, nanti
Setelah lahan siap macak-macak, ini nanti ditarik begitu. Oh, ditarik, bukan Iya. didorong. Iya, ditarik ya, Oh, seperti itu. boleh diceritain Pak, nanti dia keluarnya kayak gimana? Oh, oke. Ini keluar benihnya seperti itu. Oh iya iya, betul betul. Oke. Jadi ini nanti nggak usah jauh-jauh Pak. Ya. jadi hasilnya tidak berjarak gitu ya. Oh Jadi iya, rapat, betul. rapat di dalam barisan. Gitu. Oh, memang ukurannya standarnya sudah seperti itu Ya, ya? ini secara teknis dia 3 cm supaya dia Termasuk jarak antara satu Iya. yang setiap ini ya, jarak untuk tanamnya PMAS ya? ini jadi jarak tanamnya ini 25 cm antar baris. Kemudian kalau di dalam barisan ini drum seedernya jarak antar lubang itu 3 cm. Itu teknis yang kita ini. Ya. Jadi dengan 61 ini, dengan legowo 61 ini populasinya tadi kurang lebih 1,2 juta. Oh, untuk 1 hektar ya? 1 hektar. Oh iya iya. Tapi ini diajarin dong ya ke petani kita untuk Ya, cara kita bikinnya ajari, gitu ya? ini bisa dibikin sendiri ya. Jadi nanti petani bisa membuat sendiri dan bisa modifikasi sesuai dengan spesifik lokasi lah, sesuai dengan ini yang mereka. Berarti nggak harus yang styrofoam Iya, bisa gitu kan? dengan apa? Ban ya, ban Ban sepeda bisa. Oh iya iya. Ini kalau ketinggian bannya ngaruh nggak sih Pak untuk dari jarak masuk ke lahan pertaniannya? Iya, tentu berpengaruh kan ini nanti kan ini menggunakan ini apa? Menggunakan styrofoam supaya dia tidak tenggelam kan ini. Oh Supaya iya tidak iya. tenggelam. Biasanya dia hanya tenggelam sedikit. Heeh. Jadi nanti ini akan menggaris apa? Di lahan itu. Oh. Jadi sebelum benihnya jatuh, ini membuat semacam Sudah ada caren, tanda gitu ya? semacam alur. Jadi nanti benihnya masuk ke dalam alur itu ya, dalam garisan. Nanti kan tergaris sedikit begitu. Membuat seperti apa? Agak terlubang apa? Betul betul betul. Kayak ada jalur saluran kecil gitu ya? Iya, saluran seperti caren gitu. Oh. Jadi nanti benihnya diharapkan bisa masuk ke dalam gitu. Berarti ini sudah mulai diketahui oleh para petani kita ya ketika mau menerapkan teknologi PMAS ini sendiri ya? Ya selama ini petani sebenarnya sudah menggunakan ini yang tabela, cuma kan ada jarak ya. Biasanya yang lama itu ada jaraknya. Heeh. Kalau ini kan jaraknya rapat begitu di dalam barisan. Biasanya kan dia kurang lebih ada jarak. Betul betul betul. Karena selama ini kan para petani kita kan terbiasa dengan pola tanam konvensional yang penyemaian dulu, disemai dulu, baru kemudian dipindah gitu ya. Ini langsung ya? Langsung. Oke. Ini juga sebenarnya di tingkat petani juga sudah ada yang menerapkan ini kan. Cuma tadi ada jarak biasanya tidak 3 cm seperti ini. Oh begitu. Jaraknya kurang lebih mungkin 20 sampai 25. Karena memang harus mengikuti standarisasinya seperti ini ya, jarak-jaraknya ya. Ini alat yang sederhana yang bisa diterapkan kalau memang tadi infrastruktur belum siap ya, misalkan Betul untuk traktor, betul. untuk yang Ini tanam rakitan gitu yang boleh dilakukan oleh ya, petani teknologi kita. tepat guna lah istilahnya. Betul, Yang bisa murah, bisa diadopsi. Sobat Tani, harapannya semakin banyak petani yang berani beradaptasi dengan inovasi, memanfaatkan teknologi secara optimal, dan menjadikan pertanian sebagai sektor yang modern, menguntungkan, serta mampu menarik minat generasi muda untuk terus berkarya di bidang pertanian. Karena kemajuan pertanian hari ini bukan hanya tentang hasil panen yang lebih baik, tetapi juga tentang mewariskan sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Apa yang menjadi himbauan Pak? Artinya ketika mereka sudah mau nih antusias gitu, namun dengan dukungan sarana prasarana yang boleh dibilang sudah maksimal, tapi butuh effort lagi, apa yang menjadi himbauan kepada petani? Iya, salah satunya petani nanti bisa kalau misalkan tadi infrastruktur belum siap, misalkan dari menggunakan traktor roda 4, drone dan seterusnya itu belum tersedia, menggunakan alat-alat sederhana yang kita tampilkan seperti ini. Kita dampingi ke petani, nanti harapannya teknologi ini bisa tetap diterapkan di tingkat petani. Kalau ke generasi muda Pak, karena hari ini kita melihat bahwa masih banyak nih anak-anak muda yang enggan untuk turun ke sawah gitu, karena kita lihat bahwa para petani kita nih petani-petani yang sudah usianya sudah cukup tua gitu. Harapannya apa kepada generasi muda agar jangan malu jadi petani gitu istilahnya. Dengan teknologi PMAS ini kan pertanian modern. Betul. Ini kan menerapkan modernisasi ya, mulai dari persiapan lahan sampai panen.
itu menggunakan modernisasi pertanian, traktor, drone ya. Jadi lebih mudah bertani itu lebih mudah. Jadi petani tidak harus berkotor-kotor gitu ya. Dengan menggunakan drone itu kan bisa Dari jarak jauh gitu ya. Jarak jauh dan tidak, walaupun sebenarnya juga harus kotor juga. Tapi ini lebih efisien seperti itu. Jadi ini sangat bagus untuk petani milenial menggunakan drone seperti itu. Betul, betul. Sobat Tani, kita berharap bahwa teknologi PMAS yang diterapkan di lahan pertanian ini bisa mendukung ketahanan pangan nasional, juga menjadi harapan swasembada pangan nasional ini bisa diwujudkan. Terima kasih untuk Sobat Tani, semoga ini memberikan satu inspirasi dan juga edukasi kepada Anda Sobat Tani semuanya. Dan sampai berjumpa kembali di episode Ayo Bertani selanjutnya. Sobat Tani, jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren.